Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan kembali reaction video Habib Bahar yang menyatakan nasab itu lebih mulia, lebih unggul daripada ilmu. Ternyata pernyataan tersebut juga salah dan banyak dibantah oleh para ulama. Coba kita reaction videonya berikut ini. Tapi sebelum itu mohon maaf, saya tidak benci, saya tidak memojokkan atau menjatuhkan. Saya di sini hanya memberitahu bahwa tidak semua yang dikatakan Habib Bahar itu benar. Ada kalanya Habib Bahar juga manusia biasa, walaupun habaib ada juga salahnya. Supaya tidak semua yang dikatakan Habib Bahar itu diikuti oleh para pengikutnya, supaya para pengikutnya itu dengar bahwa ada pulanya salah, tidak benar semua. Untuk video lanjutnya kita simak video ini. Silahkan disimak sampai tuntas, jangan ada yang kelewat supaya tidak gagal paham. Simak. واختلف الأئمة أيهما أفضل. قال بعض العلماء في المفاضلة بين شرف العلم وشرف النسب. Antara mulia lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab dari keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Syaraful ilm am syarafun nasab nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. ذهب جمع إلى تفضيل إلى تفضيل الثاني. قالوا لأنه ذاتي والثاني عرضي ثم رجع الأولى. Subhanallah. Para ulama sepakat, ya, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua. Yang kedua yang lebih utama. Loh, kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ini kajian ilmu ya. Kita mengkritisi seseorang yang membacakan ibarah bahasa Arab atau kitab, tetapi ketika menjelaskan pemaknaannya ada yang tidak sesuai justru dengan teksnya itu sendiri. Yang pertama di bagian yang paling sederhana dulu ya. Ketika Anda menyaksikan teks yang ada di layar ini adalah yang dibaca oleh Habib Bahar. Kalau Anda perhatikan, Habib Bahar mengatakan kalimat sepakat para ulama. Itu sudah berbenturan langsung dengan 3 poin atau 3 teks yang tertulis di dalam kitab itu sendiri. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bacaannya saja itu diawali dengan ikhtalafal a'immah. Ikhtalafa itu artinya berbeda-beda pendapat. Kok ujuk-ujuk sepakat? Toh judulnya aja atau kalimat pertamanya saja berbeda pendapat. Kemudian al-a'immatu, berarti ulama berbeda pendapat. Ayyuhuma, bukan ayyuhuma, tapi ya salah-salah harkat nggak apa-apa ya. Ayyuhuma afdol, mana yang lebih utama? Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama. Sinkron kan? Namanya berbeda pendapat berarti klaimnya itu tidak boleh intifak, tapi sebagian ulama. Kemudian fil mufadolati, bukan mafadilati ya. Karena ini mufadolah itu adalah majalu ziyadatil fadli bainal amroini. Artinya mana yang lebih unggul, dan begitu kan temanya sedang bicara mana yang lebih unggul dari kata fadolah ya. Kalau fadlun keunggulan atau keutamaan, kalau fadolah menjadikan sesuatu itu lebih utama atau mengalahkan yang lain. Baina syarafil ilmi wa syarafin nasabi. Nah, sinkronkan antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab. Jadi yang pertama kemuliaan ilmu, yang kedua kemuliaan nasab. Syaraful ilmi am syarafun nasabi an-nabawi. Nah, dipertegas lagi, maksudnya adalah kemuliaan ilmu dengan kemuliaan nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipertegas lagi, zahaba jam'un. Jadi sinkron, ikhtalafah yang pertama ya. Yang kedua, qala ba'dul ulama. Yang ketiga, zahaba jam'un. Nah, itu 3 kata itu menunjukkan bahwa di sini tidak ada yang namanya kesepakatan. Ulama berbeda-beda pendapat. Sebagian ulama berkata, sekelompok ulama berpendapat. 3 hal itu jelas menafikan adanya ittifaq.
Kecuali maksudnya ittifaq adalah di satu kelompok sepakat. Oh, tapi kan tidak penting juga kita bilang sepakat. Sudah tahu ini berbeda kok ada kalimat sepakat. Kalau mau ngeles misalnya. Oh enggak, maksudnya yang sepakat itu yang mengambil yang sekelompok ulama itu sepakat. Kita bicara namanya ikhtilaf itu lawannya sepakat. Kalau sudah bicara ikhtilaf jangan bicara sepakat. Nah, itu sama dengan kita bicara laki-laki kok tiba-tiba muncul perempuan, atau kita bicara perempuan tiba-tiba muncul laki-laki. Tanakut ya, bertentangan. Zahaba jam'un minal ulama'i ala tafdili atsani. Sebagian ulama atau sekelompok ulama itu zahaba berpendapat kepada mengunggulkan atau menjadikan lebih utama yang kedua. Nah, tadi kan saraful ilmi yang pertama, sarafun nasab yang kedua. Oh, berarti sarafun nasab yang lebih unggul, begitu. Qalu, ulama yang berpendapat begini ini berkata, artinya menyampaikan argumentasinya atau alasannya, li'annahu, karena yang kedua mestinya begitu ya. Artinya an-nasab kan. Dzatiyun adalah faktor internal. Artinya memang sudah materinya. Barangnya lah gitu. Nah, wasani, ini rumit dipahami sebetulnya. Kecuali kalau bahasanya wal awalu. Kalau wal awalu enak. Wal awalu aradun. Aradun itu kalau bahasa kita itu sifat atau faktor eksternal. Apa bedanya zati dengan ardun? Aradun ya. Kalau zat itu, ya dia ada dengan dirinya. Tidak bergantung kepada apapun. Seperti kamu ya ada ya sudah. Tapi kalau aradun itu sesuatu yang keberadaannya bergantung kepada keberadaan zat. Seperti sifat misalnya merah. Tidak akan ada merah itu kecuali ada barang yang memiliki sifat merah itu. Misalnya lapar. Tidak ada toh lapar tidak ada orangnya. Mesti lapar itu nempel kalau ada orang atau ada hewan atau ada yang orang yang atau apa yang biasa bersifat lapar, mahal, murah. Itu kan mesti nempel kepada harga. Tidak ada mahal itu berdiri sendiri. Kalau zat itu bisa berdiri sendiri. Artinya bisa ada manusia tidak ada laparnya, tapi tidak mungkin ada lapar kecuali pasti ada manusianya. Nah, dari faktor itulah berarti dianggap nasab itu lebih unggul. Menurut sebagian ulama. Ya. Lalu kenapa di sini tertulisnya wasani? Wallahu a'lam. Apakah salah tulis kitabnya? Kalau Habib Bahar menerjemahkannya kan, dan yang pertama adalah anugerah. Berarti dia mungkin memaknai wasani ini sebagai yang pertama. Kalau saya telaah, kenapa tertulis wasani? Ya. Lalu ditutup farojah al-ula. Kalau ada farojah al-ula, itu berarti sudah penilaian secara menyeluruh. Dua pendapat itu, mana yang lebih unggul? Maka al-ula di sini bukan merujuk kepada sarafun nasab dan saraful ilmi lagi. Tetapi kepada mana yang mendahulukan ilmu, mana yang mendahulukan nasab. Karena di sini yang disebut adalah yang mengutamakan nasab dulu. Oh, berarti di sini yang dianggap lebih unggul adalah yang mengutamakan nasab. Berarti al-ula itu sudah yang dibandingkan al-ula dan asaniyahnya, atau yang pertama dan yang keduanya, berbeda dengan tafdilu asani. Karena tafdilu asani itu satu pendapat. Dan ini disebut pertama, berarti ini pendapat yang pertama. Nah, kemungkinannya ada pendapat yang kedua, yaitu tafdilu al-awwali al-asani. Yang lebih tinggi itu, yang lebih utama itu adalah kemuliaan ilmu. Nah, di kitab ini, yang dianggap lebih unggul adalah pendapat yang mengunggulkan nasab. Begitu ya. Kemudian, bagaimana wasani ini bisa sinkron dengan kalimat semuanya? Itu kita rumit. Nah, ini kalau misalnya benar tertulis begini sesuai yang dibaca Habib Bahar. Maka dalam membacanya tabdilus sani qalu li annahu dzati titik. Ya. Jadi, pendapat yang pertama adalah yang lebih unggul itu adalah nasab. Yaitu yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama disebutkan ilmu, kemudian nasab, berarti nasab. Alasannya karena nasab itu dzati. Kemudian sementara ilmu adalah arodi, itu tidak perlu disebut ya. Tidak perlu disebut karena sudah mafhum. Bicaranya memang antara nasab dan ilmu, maka ketika disebut hal yang paling substansial dari nasab yaitu zati, berarti ilmu sifatnya kebalikan zati, yaitu arodi. Nah, begitu. Lalu wasani arodi itu berarti ini sudah pendapat yang kedua. Wasani berarti pendapat yang kedua, arodiyun adalah mengunggulkan yang sifatnya arodi, bukan yang sifatnya dati. Nah, begitu ya. Jadi Habib Bahar ya bukan salah, tapi mungkin wallahu a'lam apa memahami serinci begini atau bagaimana ya. Tetapi ya kita husnudon, dia bilang sudah yang kedua adalah hanya anugerah, berarti dia tidak membaca wasani aradun farajah al-ula itu tidak diterjemahkan. Kenapa? Karena tidak sinkron kalau diterjemahkan secara harfiah dengan cara membaca seperti itu. Seharusnya kan dititik qalu li annahu dzati titik. Wasani pendapat yang kedua begitu ya.
Aradun adalah mengunggulkan yang sifatnya eksternal atau yang sifatnya seperti yang saya bilang tadi ya, seperti lapar dengan orang. Ini lebih sinkron lagi. Kenapa? Karena setelahnya baru ada pernyataan farajjaha al-ula. Maka dari dua pendapat ini berarti di sini sudah menyebut dua pendapat itu. Sementara kalau dibaca qaulu li annahu dzatiyun wasani ardun itu satu pendapat namanya. Tidak sinkron dengan farajjaha al-ula. Al-ula dari mana? Belum disebut. Nah, kan begitu ya. Lalu apakah memang ada ulama yang mengatakan bahwasanya sarafun nasab itu tidak lebih mulia dari saraful ilmi? Tetapi yang lebih mulia justru saraful ilmi. Ada. Ya. Alasannya sama. Yang pertama karena zati, bawaan dasar atau materinya. Cuma yang kedua disebutnya karena kasbi. Ilmu itu bil kasbi, setara dengan takwa. Artinya apa? Kalau kamu punya nasab bagus, itu kan kamu tidak ada kasab apa-apa. Kebetulan saja. Sementara ilmu dan ketakwaan itu hasil dari jerih payah, hasil dari upaya. Tidak mungkin ada sesuatu yang kita butuh upaya untuk memperolehnya kok lebih rendah dari sesuatu yang kita dapat secara cuma-cuma. Mungkin kamu anggap saya ini ngomong kosong. Enggak, Pak, ada kitabnya. Tidak percaya, coba perhatikan. Ini ada kitab Masbukuz Zahab fi Fadlil Arab wa Syarafil Ilmi Alan Nasab. Karya Syekh Mar'i Al-Karami Al-Hambali. Ya. Perhatikan itu ada di halaman 51. Kamu cari kalau tidak percaya. Saya ambil yang paling simpel saja. Idza alimta hadza, jadi setelah membahas bahwasanya lebih utama syaraful ilmi atas syarafun nasab ya, sesuai dengan judul ya. Maka apabila kamu sudah tahu ini, fa'lam maka ketahuilah annalladzi yurja'u, bahwasanya sesuatu yang dijadikan rujukan ilaihi kepadanya, artinya yang dirujuk begitulah, yang dijadikan patokan ya. Kemudian wa yu'awwalu, dan juga dijadikan acuan fil fadli, di dalam menentukan keutamaan alaihi, atasnya ya. Artinya atas keutamaan itu, kalau simpelnya tuh patokan atau rujukan dalam memastikan mana yang lebih utama begitu ya. Huwa itu adalah asyarafu al-kasbi, adalah kemuliaan yang diperoleh, artinya yang diupayakan, artinya yang arodi ya. Artinya ilmu. Minhu, sebagian dari asyaraf al-kasbi itu, al-ilmu adalah ilmu, wat taqwa dan ketakwaan, wa huwa al-fadlul hakikiyuh, dan itulah keutamaan yang sejati, la mujarradu asyarafi adzati, bukan hanya sebatas kemuliaan yang sudah bawaan dasar. Jadi kalau dalam kitab sebelumnya itu kan asyarafu adzati, kebalikannya asyarafu al-arodi. Kalau di sini asyarafu adzati, kebalikan asyarafu al-kasbi ya. Ya sama sih. Ya. Sifat itu kan bisa kita pelajari, bisa kita peroleh ilmu ya. Tapi kalau nasab tidak bisa. Jadi sinkron lah. Apa-apa yang kita tidak punya pilihan tidak mungkin menjadi tolak ukur untuk menentukan mana yang lebih mulia ya. Karena kemuliaan itu hak siapapun, maka semua boleh mengejarnya. Berarti patokannya adalah yang bisa diupayakan. Berarti al-kasbuh, artinya ilmu dan ketakwaan. Kira-kira begitu. Ini istilah. Ini juga sama dengan yang disampaikan dalam kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya ya al-alim ghairus sayyid ya yafuqu ala sayyid al-jahil ala qadri sittina darajah. Orang alim walaupun bukan sayyid mengungguli seorang sayyid yang tidak alim 60 derajat. Nah, sudah saya